Halo Sobat Pasco, gimana kabar kalian hari ini? Selalu saya harapkan kalian dalam keadaan sehat. Film yang akan saya kupas alur ceritanya kali ini merupakan sebuah film yang berasal dari negara Kolombia dan dirilis di tahun 2010. Film ini berjudul Sin Tetas No Hay Paraíso, yang artinya tanpa payudara tidak akan ada surga. Sebuah judul yang sangat unik dan ekstrim menurut saya. Film ini diangkat dari sebuah novel terlaris karya dari Gustavo Bolívar yang juga merupakan sutradara dari film ini dan sempat dituangkan ke dalam sebuah serial telenovela. Film ini didasarkan pada cerita seorang gadis muda cantik yang terobsesi dengan implan payudara yang bermaksud untuk keluar dari kemiskinan dan mendapatkan status sosial dan tentunya mendapatkan uang yang banyak. Cerita diawali dengan memperlihatkan pemeran utama dari film ini yang bernama Catalina. Dia bersama temannya yang bernama Jessica mendatangi tempat senam untuk bertemu dengan temannya Jessica. Jessica bilang ke temannya kalau Catalina dengan tubuh bagus dan wajahnya yang cantik akan cocok tampil di katalog majalah. Namun satu kekurangan dari Catalina ini menurut temannya Jessica, yaitu payudaranya yang kecil. Sin beralih ke tempat biliar, di mana di sana ada kakak laki-lakinya Catalina yang bernama Byron. Saat hendak memasukkan bola, tiba-tiba datang temannya Byron yang bernama Balin. Dia mengajak Byron ke toilet. Di sana Balin menyerahkan sebuah pistol ke Byron. Dia sempat bertanya apa yang harus dia lakukan dengan pistol itu, dan ternyata Byron disuruh untuk membunuh seseorang. Di jalan tampak Byron yang memberhentikan sebuah mobil yang sedang berjalan dan berpura-pura membersihkan kaca mobil tersebut. Tak lama, tanpa ragu-ragu, dia langsung menembakkan pistol tersebut ke pengemudinya dan mereka pun kabur. Paginya, Catalina yang tinggal di sebuah kota atau desa yang bernama Pereira memandangi sekumpulan gadis muda yang terlihat gembira dengan membawa mobil dan barang belanjaan yang banyak. Byron bilang kalau adiknya itu jangan sampai tergoda ikut mereka karena pekerjaan mereka yang merupakan seorang PSK. Saat sarapan, Catalina bilang ke ibunya kalau sekolah itu tidak berguna karena banyak orang yang sukses tanpa harus bersekolah. Byron pun mengiyakan perkataan adiknya itu. Ibunya yang bernama Donna Hilda yang merupakan seorang janda bersikeras kalau mereka itu harus tetap bersekolah tanpa ada kecuali. Pada hari yang sama, Catalina yang bolos sekolah hangout bareng Jessica dan seorang temannya. Terlihat Jessica yang sedang mengobrol dengan seorang pengedar narkoba terkemuka di daerah itu yang bernama Titi. Titi menyayangkan kalau Catalina yang cantik dan seksi mempunyai payudara yang kecil. Ternyata Jessica ini merupakan seorang germo, atau mereka sebut dengan sebutan Diabla. Dia menyediakan gadis penghibur yang notabene kebanyakan teman sekolahnya. Dia sempat menawarkan Catalina ke Titi, namun Titi menolaknya dengan alasan dia lebih suka dan gadis yang berpayudara besar, meskipun Catalina mempunyai badan seksi dan wajah yang cantik. Dan akhirnya Titi lebih memilih teman Jessica yang satunya lagi. Catalina yang melihat hal itu bilang ke Jessica kalau payudara temannya itu palsu dan punya dia asli. Tapi Jessica bilang kalau para pria tidak peduli dengan hal itu. Yang mereka pedulikan hanya ukuran. Dia menyarankan agar Catalina melakukan operasi implan payudara. Catalina pun pergi sambil menangis. Namun Jessica menahannya dan memberitahu kalau ada bos narkoba yang bernama Marino akan datang. Dan dia sangat menyukai perawan. Di sini baru kita ketahui kalau ternyata Catalina ini belum pernah melakukan ML sekalipun, meskipun dengan pacarnya sendiri. Jessica menambahi kalau Catalina tidak memberikan perawannya ke pacarnya, setidaknya dia jual dengan harga yang bagus. Saat malam harinya, mereka yang sedang berjalan pulang melihat pacar dari Catalina yang bernama Albeiro sedang menunggu. Dia bertanya kenapa baru pulang. Catalina beralasan kalau dia pulang sekolah dan hangout bareng Jessica. Albeiro mengetahui kalau Catalina bolos sekolah dan menyarankannya untuk menjauhi Jessica yang seorang germo. Albeiro membujuk Catalina untuk melakukan esek-esek bersamanya, namun Catalina enggan melakukannya sampai dia berumur 15 nanti. Singkat cerita, bertemulah Catalina, Jessica, dan seorang gadis lainnya yang bernama Kimena dengan Marino.
Namun Marino ternyata lebih memilih Ximena untuk menemaninya malam itu. ¿Y la estetadita esta? ¿Por qué se...? Catalina yang sedih dihampiri oleh pengawalnya Marino yang bernama Horst. Dia menyanggupi membayar 5 juta peso yang Catalina mau untuk operasi payudaranya, asalkan Catalina bisa melayaninya. Akhirnya mereka pergi ke sebuah kandang kuda di belakang. Terlihat Catalina yang masih canggung dilucuti pakaiannya oleh Horst dan dengan kasar melemparnya ke atas tumpukan jerami. Dan terjadilah hal yang diinginkan. Sambil menahan sakit, Catalina akhirnya pecah perawannya di sana. Setelah selesai, Catalina meminta uang tersebut. Horst pun akhirnya tahu kalau ternyata Catalina masih perawan dengan darah yang menempel di batangnya dia. Dia menjanjikan pembayaran esok harinya. Saat sedang berdebat, tiba-tiba muncul 2 orang pengawal lainnya yang bernama Erlandito dan satunya lagi. Catalina yang ketakutan langsung dibekap oleh Horst dan mengancamnya untuk melayani mereka juga. Kalau tidak, uangnya tidak akan dia kasih. Sambil dibekap, Catalina pun digenjot lagi oleh mereka. Di rumahnya Catalina muncul Albeiro yang menanyakan keberadaan pacarnya itu kepada ibunya Hilda. Hilda bilang kalau Catalina ada les biologi bersama gurunya yang bernama Marino. Yang kita tahu semuanya itu bohong. Hilda mengajak Albeiro mampir untuk ngopi. Albeiro pun menerima ajakan itu. Dia menatap tubuh Hilda dengan penuh nafsu. Malam itu Hilda mengenakan baju terusan yang transparan, membuat dalamannya dan bentuk tubuhnya yang aduhai terlihat dengan jelas. Dengan tubuh yang seksi, wajah cantik, dan senyuman yang manis, wajar kalau Albeiro tergoda akan kemolekan ibu pacarnya itu. Saat di toilet, dia melihat dalaman Hilda yang digantung. Tanpa sadar, dia meraih satu dan mengendusnya. Sange bray. Akhirnya Albeiro memutuskan untuk menunggu Catalina di kamarnya. Saat Hilda sudah tidur, Albeiro diam-diam mengintip kamar Hilda, dan terlihatlah pemandangan yang membuat batangnya berdiri. Namun akhirnya Albeiro kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Catalina yang murung sedang ditanyai oleh keluarga dan teman-temannya. Jessica menyarankan Hilda untuk membiarkan dia yang menanyakan apa yang terjadi dengan Catalina. Saat keluarganya sudah pergi, Jessica langsung menunjukkan uang 5 juta peso karena Marino ingin bertemu dengannya. Catalina pun menceritakan apa yang terjadi semalam dengan pengawalnya Marino dan tidak ingin bertemu lagi dengan bos itu. Uang itu pun langsung Jessica kembalikan ke Marino. Beberapa hari kemudian, Catalina yang sudah bisa melupakan kejadian itu sedang hangout bareng Jessica. Tak lama Titi menelpon. Dia memesan 60 gadis cantik ke Jessica untuk datang di pesta ultah bos besarnya yang ke-50 yang bernama Moron. Jessica pun mengajak Catalina dan beberapa teman sekolahnya untuk ikut. Catalina menggunakan kesempatan itu untuk balas dendam terhadap si Horst. Di acara tersebut, dia mendekati Erlandito dan mengadu dombanya dengan si Horst. Alhasil, Erlandito terlihat emosi setelah Catalina berhasil meyakinkan dia kalau Horst sudah berkata jelek tentang dia dan keluarganya. Di pesta tersebut, Catalina ditawarkan Jessica ke bosnya Titi yang lain yang bernama Cardona. Sempat menolak karena payudaranya yang kecil, namun Jessica berhasil meyakinkan Cardona kalau Catalina adalah perempuan yang pandai memuaskan laki-laki. Dan pada malam harinya, akhirnya Catalina pun digenjot. Di luar, Erlandito mengajak si Horst buat nyimeng di kandang kuda. Tanpa curiga, Horst mengiyakan. Saat berada di kandang tersebut, tanpa ampun, Erlandito menghabisi si Horst. Dia termakan omongannya si Catalina. Akhirnya Horst pun mati. Saat pulang ke rumahnya, Albeiro yang sudah ada di sana langsung memarahinya karena dia tahu kalau Catalina berbohong soal kepergiannya. Begitu pula dengan ibu dan kakaknya yang sudah mengetahui kalau Catalina ternyata pergi bersama Jessica dan menjadi wanita penghibur. Di lain hari, saat Catalina sedang berkumpul dengan yang lainnya, dia mengeluhkan tentang suasana di rumahnya dan ternyata mereka pun tidak jauh beda keadaannya.
Catalina nekat ingin pergi ke Bogota untuk mencari dokter yang mau mengoperasi implan payudaranya dengan imbalan esek-esek. Dia pun mengajak Jessica. Singkat cerita, tibalah mereka di ibu kota negara Kolombia, yaitu Bogota. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya mereka menemukan seorang dokter yang bernama Dr. Mauricio. Dia mau melakukannya dengan imbalan kalau Catalina harus melayaninya, dan penggojotan pun terjadi. Keesokan harinya, Catalina dan Jessica kaget. Ternyata dokter ini pergi ke luar negeri tanpa meninggalkan pesan apapun. Mereka yang memang datang tanpa persiapan terpaksa tidur di luar, sembari terus menanyakan keberadaan Dr. Mauricio ke pegawainya. Selang waktu, akhirnya dokter itu muncul dan menyewakan mereka sebuah hotel untuk beberapa hari selama dia melakukan operasi untuk Catalina. Sementara teman-teman mereka yang lain berpindah bos semenjak kepergian Jessica. Scene berpindah ke rumahnya Catalina, di mana Albeiro menanyakan kabar Catalina ke Hilda ibunya. Dikarenakan minggu depannya Catalina ini akan berulang tahun, dan dia bermaksud untuk merayakannya. Saat itu Hilda yang hanya berbalut handuk menyuruh Albeiro masuk saja dan menunggu dia mandi. Ketika akan berpakaian, Hilda melirik ke pintu kamar yang sengaja dia buka, dan dia melihat Albeiro sedang memperhatikannya. Dia berpura-pura kaget. Albeiro yang sudah sange pun langsung masuk dan menutup pintunya. Terjadilah hal yang diinginkan. Esoknya, Byron yang memacari Kimena menjemputnya pergi dengan menaiki sebuah motor. Kimena bertanya dari mana dia bisa beli motor itu. Byron pun menjawab kalau dia melakukan hal yang kotor sama dengan pacarnya. Dia berharap kalau Kimena bisa berhenti menjadi wanita penghibur dan menikahinya. Catalina yang sedang menelpon ibunya menanyakan soal Albeiro dan memberitahu di mana dia menginap saat itu. Hilda berbohong dengan menyebut kalau Albeiro belum pernah datang ke rumahnya. Terlihat kecemburuan Hilda ketika Albeiro menanyakan hotel tempat Catalina menginap dan bermaksud membawanya kembali ke rumahnya untuk merayakan ulang tahunnya. Saat Albeiro akan pergi, Hilda minta digenjot untuk terakhir kalinya, dan dengan senang hati Albeiro pun melayaninya. Malam harinya, Byron dan Kimena yang sudah pulang langsung bertengkar dikarenakan teman-teman Kimena yang sudah menunggu menjemputnya untuk pergi. Dengan emosi, Byron masuk ke rumahnya. Dia lantas memergoki ibunya yang sedang bersama Albeiro di ranjang. Seketika dia langsung mencabut pistolnya dan menodong Albeiro. Meski sempat memarahi mereka, akhirnya dia pun luluh karena pelakuan adiknya terhadap Albeiro dan rasa kasihannya terhadap ibunya yang kesepian. Byron pun pergi dari kamar itu. Albeiro menjemput Catalina untuk merayakan ulang tahunnya di rumah bersama teman-temannya. Saat Albeiro dan Catalina berdansa, Hilda merasa cemburu. Namun, Byron yang melihat hal itu menyemangati ibunya dan mengajaknya berdansa. Catalina yang terus-menerus ditagih janjinya untuk esek-esek oleh Albeiro dikarenakan sudah berumur 15 tahun, disarankan teman-temannya untuk membuat pacarnya itu mabuk dulu, sehingga Albeiro tidak akan menyadari kalau Catalina sudah tidak perawan lagi. Setelah berhasil membuat Albeiro mabuk, mereka pun akhirnya mantap-mantap. Tanpa mereka sadari, Hilda menguping dari luar kamar, dan itu membuatnya sedih. Keesokan harinya, Byron dan Catalina yang sedang mengobrol saling terbuka tentang pekerjaannya masing-masing. Byron yang seorang pembunuh bayaran dan Catalina yang seorang wanita panggilan. Mereka pun akhirnya tertawa. Singkat cerita, Catalina menjalani operasi payudaranya. Setelah selesai, Jessica menyuruh Catalina untuk mendekati bos narkoba yang sudah tua yang bernama Marcial. Bos ini menyuruh mereka untuk tinggal dengannya. Jessica pun memberitahu kalau Marcial ini gampang untuk didekati. Kesempatan itu datang ketika Marcial makan malam dengan Catalina. Tanpa pikir panjang, Marcial langsung menginginkan Catalina menjadi istrinya dan menyajikan kekayaan yang berlimpah. Catalina yang makin pede dengan penampilannya mengikuti sebuah kontes kecantikan.
Dan itu didukung Martial dengan menyogok panitia kontes tersebut yang bernama Bonifacio untuk memenangkan Catalina. Namun saat nama pemenang diumumkan, Catalina kalah. Ternyata ada bos lain yang menyogok panitianya, dan itu membuat Martial marah. Akhirnya terjadilah adu tembak di sana antara Martial dan bos itu. Beberapa hari kemudian datang surat dari Bonifacio yang menyatakan permintaan maafnya. Dia juga mengembalikan cek yang diberikan Martial kepadanya. Martial pun memberikan cek itu ke Catalina agar dia bisa membeli apapun yang dia mau. Catalina sangat senang menerimanya. Namun Jessica yang iri melihat semua itu tersenyum dengan terpaksa. Catalina pun pulang untuk memberikan sebagian uang itu untuk keluarganya, agar Byron dan Albeiro bisa membeli taksi dan mencari nafkah dari sana. Albeiro memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak Catalina keluar. Catalina meyakinkan Albeiro kalau dia tidak akan berubah perasaannya meskipun dia sudah menjadi terkenal semenjak kontes itu. Albeiro pun langsung mengajak Catalina ke hotel untuk bermantap-mantap. Ketika mereka pulang ke rumah, Hilda yang cemburu melihat mereka langsung memarahi Catalina dan menyuruhnya pergi dari rumah. Saat Catalina yang emosi masuk ke rumah untuk berkemas, Hilda memarahi Albeiro. Dia menganggap Albeiro hanya memanfaatkannya saja ketika Catalina tidak ada. Saat Albeiro bilang kalau dia mencintainya, Hilda menyuruhnya untuk pergi dan jangan kembali sebelum dia berniat untuk pindah ke sana dan memberinya anak. Scene beralih ke Byron di mana dia menggunakan taksi yang dikasih Catalina untuk membunuh orang. Namun di lain harinya dia mati tertembak setelah polisi mengejarnya dan berhasil menembaknya. Byron pun dikuburkan dengan motornya. Martial terlihat kecewa setelah melihat foto Catalina sedang dicium oleh Albeiro di pemakaman Byron. Pengawalnya yang bernama Pelambre rupanya mengikuti Catalina secara diam-diam. Martial merasa curiga karena Catalina tidak mau mengajaknya ke rumahnya. Lantas dia menyuruh pengawalnya untuk membunuh Albeiro karena dia tidak mau kehilangan Catalina. Albeiro akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumahnya Catalina dan menerima Hilda menjadi pacarnya. Saat Catalina dan Jessica datang, Martial langsung memarahinya dan mengusir mereka dari rumahnya. Namun Catalina dengan santai menyuruh Jessica untuk tetap tenang karena dia tahu kalau Martial tidak mau kehilangan dia. Dan seperti yang dia sangkakan, tak lama Martial datang memohon Catalina agar tidak pergi. Dia pun langsung melamarnya. Pelambre yang ditugaskan untuk membunuh Albeiro tak heran-heran saat melihat Albeiro sedang mencium ibunya Catalina, dan dia pun langsung memotonya. Martial yang melihat foto itu terlihat senang. Dia diberitahu Pelambre kalau ternyata Albeiro itu bukan pacarnya Catalina, melainkan ayah tirinya. Tak lama muncul Catalina yang mengeluhkan gatal di payudaranya. Saat itu pula dia melihat foto Albeiro dan ibunya yang berciuman. Seketika itu dia langsung pulang dan melabrak mereka di rumahnya. Taksi yang diberikan Catalina kepada Albeiro pun akhirnya dihancurkan dengan sengaja menabrakannya ke truk. Catalina yang sudah tidak tahan dengan Martial ingin menyerahkan Martial dan Titi ke polisi. Jessica pun menyetujuinya karena akan ada imbalan besar buat mereka. Mereka pun bertemu dengan seorang polisi yang bernama Kapten Salgado di sebuah restoran setelah Jessica membuat janji dengannya. Singkat waktu terlihat polisi yang menggerebek kediamannya Titi dan menangkapnya. Scene beralih ke bosnya Titi, Moron. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menawarkan 2 juta peso ke polisi untuk bisa mendapatkan informan itu yang tak lain adalah Catalina. Kapten Salgado dicegat dan disekap anak buahnya Moron di jalan. Di tempat penyekapannya dia disiksa untuk memberitahukan siapa yang telah membocorkan soal Titi ke polisi. Di tempat lain, Catalina yang semakin parah keadaan payudaranya tampak menahan sakit. Payudaranya terlihat bengkak dan langsung dibawa ke dokter untuk diperiksa. Dan hasilnya, Catalina harus merelakan payudaranya untuk dihilangkan karena efek dari operasi implan itu sangat berbahaya bagi kesehatannya. Malam harinya ternyata Martial sedang berduaan dengan Jessica.
Di sana Jessica mengkhianati Catalina dengan mengadukan soal Catalina yang akan menjebloskan Martial ke penjara bersama dengan Titi. Dan itu diperkuat dengan rekaman pembicaraan mereka saat sedang merencanakannya. Catalina yang sedang di rumah sakit dihampiri Pelambre. Dia bilang kalau Martial sedang bersembunyi karena sedang diburu oleh polisi. Catalina yang merasa sudah tidak punya apa-apa lagi mencurahkan semuanya ke Pelambre. Sin dinero. Di luar dugaan, ternyata Pelambre menaruh suka terhadap Catalina dan dia berjanji akan membantunya karena dia tahu kalau Jessica yang telah mengkhianatinya. Bahkan dia bersedia untuk membunuh Jessica untuknya. Catalina menyempatkan untuk pulang bertemu teman-temannya. Di sana dia membeberkan semuanya tentang Jessica dan keadaannya sekarang. Dia pun pergi ke rumahnya untuk bertemu ibunya dan Albeiro. Catalina sudah terlihat lebih tenang dan akhirnya merestui mereka berdua. Dan ternyata ibunya telah hamil oleh Albeiro. Ya mi hermanito. Dia berpesan kepada Albeiro untuk selalu menjaga ibunya. Dan dia pun pergi. No me lo merezco. Terlintas kehidupannya yang dulu yang sempat dia lalui dan tampak Catalina yang sedang berusaha untuk bunuh diri. Namun akhirnya tidak jadi karena Catalina menelpon Jessica untuk bertemu di sebuah kafe. Dengan bersikap biasa dia menanyakan soal Martial. Jessica yang saat itu sedang bersama Martial bilang kalau dia tidak bertemu dengan Martial. Dan Jessica menyetujui untuk bertemu dengan Catalina di kafe itu. Setelah berada di kafe, Catalina menelpon Pelambre. Catalina bilang kalau Jessica sedang mengenakan jaket jeans dan berambut hitam panjang seperti miliknya dan membawa Alkitab. Nampaknya Pelambre disuruh untuk membunuh Jessica. Tak lama muncul dua orang yang berboncengan sepeda motor. Mereka ini adalah suruhannya Pelambre untuk membunuh Jessica. Dan saat menemukan targetnya, mereka langsung menembaknya dari belakang. Dan terlihat tulisan Sin Tetas no Hai Paraiso di Alkitabnya. Di tempat lain, Martial terlihat membeli sebuah mobil yang dia maksudkan untuk diberikan kepada Jessica. Dan dia pun langsung menelponnya untuk mengabari soal itu. Saat polisi sudah ada di TKP, mereka mendengar suara panggilan dari perempuan yang tertembak itu. Saat dilihat, ada tulisan nomornya Pelambre. Dan sudah dipastikan kalau ternyata perempuan itu adalah Catalina yang sengaja ingin mengakhiri hidupnya. Dan film pun selesai. Oke sobat, sekian dulu dari saya. Nantikan alur cerita selanjutnya. Saya undur diri.